Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat merayakan Paskah. Kalau kakak tanya sekolah Minggu apa kabar, adik-adik akan jawab, Yesus bangkit, dahsyat-dahsyat, luar biasa. Sekolah Minggu apa kabar? Yesus bangkit, dahsyat-dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Kami dari Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibait Klasis Mangkendek Timur menyapa teman-teman semua di seluruh Indonesia. Selamat pagi dan selamat Paskah. Kita patut bersyukur pada saat ini karena ada kesempatan Tuhan beri bagi kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama-Nya. Meskipun kita hanya beribadah lewat online pada saat ini, namun kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, terlebih dahulu kakak akan memperkenalkan teman-teman yang akan memandu ibadah kita. Saya akan perkenalkan teman-teman kita yang akan mengambil bagian. Ada kakak Eka, ada kakak Lilis, ada pemain musik kita Bapak Guru Injil Jansen, dan teman-teman perwakilan dari Sekolah Minggu Gereja Kibait Mangkendek Timur. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita, dan kepada teman-teman yang akan memimpin, saya persilakan. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kibait. Kita bersyukur dan bersukacita karena hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Terlebih kita bersyukur karena hari ini kita akan memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik semua, baik yang ada di rumah, yang ada dalam tempat ini, semuanya berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Halo Halo Hello Hello. Kita gerakan pujian kita. Dia telah mengalahkan maut. Kita terus memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita gerakan pujian kita dalam bentuk semangat. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan.
kita akan masuk dalam doa khotbah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stefanus Maniranga SPH. Kepada hambanya kami persilakan. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita habiskan ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Dari awal sampai tamatnya ibadah Paskah Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibai, kiranya jadi atas nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Ia rela mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kita. Tetapi adik-adik perlu ketahui bahwa ia tidak mati selamanya, melainkan ia telah bangkit dan hidup membawa kemenangan bagi kita. Kita terus memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi tanda cintanya Yesus. Dengan penuh sukacita kita gerakan pujian kita, tanda cintanya Yesus. Kita masuk dalam pengakuan iman. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma dari manusia jadi, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tarik Semawi, Imam Besar, dan Raja seseorang yang akan kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan aman. Kami percaya bahwa surga dan neraka serta dari kebangkitan dan dari kehidupan yang kekal. Amin. Silakan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Damaris Parimba. Namun sebelumnya itu, kita menyanyi pujian yang mengatakan, saya senang berdoa. Dengan sikap doa kita nyanyikan pujian ini. Adik-adikku, anak-anak sekolah minggu yang baik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita melipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh baik kepada kami semua.
Kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Engkau telah memimpin kami, menolong kami di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan memberikan kehidupan, kemenangan kepada kami melalui Yesus Kristus yang telah menderita, mati, bangkit kembali. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang kami balaskan kepada Tuhan. Hanya kami bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ada kesempatan yang indah bagi kami anak-anak sekolah minggu dalam jajaran Gereja Kibai untuk memperingati Hari Raya Paskah. Terima kasih perbuatan-Mu sungguh indah di dalam kehidupan kami. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, namun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus senantiasa memimpin kami, menggembalakan kami hingga pada saat ini. Dan kami bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sungguh memberkati kami di dalam perjalanan kehidupan sampai pada saat ini. Terima kasih waktu yang indah di mana kami boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih sayang Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa bahwa anak-anak kami boleh bertumbuh dengan sehat, boleh bertumbuh secara rohani, sehingga pada kesempatan ini kami boleh menyatakan lewat persekutuan ibadah perayaan Paskah pada saat ini. Bapa di surga, kami berdoa masa pertumbuhan anak-anak kami Tuhan memberkati. Masa pendidikan anak-anak kami Tuhan terus memberkati. Juga kami berdoa mendoakan orang tua anak-anak kami. Berikanlah kemampuan kepada mereka, berikan hikmat kepada mereka, berikan kesabaran kepada mereka untuk terus membina anak-anak kami ini kepada jalan yang Engkau kehendaki. Bapa di surga, kami berdoa mendoakan para hamba-hamba Tuhan, para guru-guru pembimbing. Tuhan terus memberkati. Biarlah anak-anak kami ini senantiasa bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Akan dalam hidup mereka sungguh yakin bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah lewat persekutuan kami ini kami sungguh diberkati. Hamba Tuhan yang siap menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini, Tuhan memberikan kemampuan sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami pada saat ini. Bapa di surga, dimanapun anak-anak-Mu berkumpul pada saat ini, baik yang kami berada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan terus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Rensi. Adik-adik, siapkan Alkitabnya untuk dibaca dan siapkan juga telinganya untuk mendengar cerita firman Tuhan. Nah,
Namun sebelum itu kita bangkit berdiri, kita silakan pujian kita menyanyi Alkitab, Alkitab. Sekolah minggu apa kabar? Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu kita semua harus berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekolah minggu semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Anak-anak-Mu yang siap mendengarkan, Tuhan juga Engkau memberkati, sehingga mereka mampu mengerti serta melakukannya di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 sampai ayat yang ke-18. Tetapi yang saya akan baca pada hari ini hanya beberapa ayat saja. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Amin. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan di atas satu tema, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus.
Saya mau bertanya kepada anak-anak semua, siapa di sini yang pernah mendengar cerita tentang kebangkitan seseorang? Tentunya adik-adik semua sudah pernah mendengar cerita tentang dibangkitkannya Lazarus. Lazarus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri, tetapi dibangkitkan oleh Tuhan. Lazarus dibangkitkan, tetapi Lazarus tidak hidup untuk selama-lamanya. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang kebangkitan Yesus Kristus. Siapa yang mau mendengar cerita tentang kebangkitan Yesus Kristus? Iya, kita semua pasti mau mendengarkannya. Dan tentunya kita semua sudah pernah mendengar cerita tentang kebangkitan Yesus. Sesudah Yesus mati, imam-imam kepala bersama dengan orang-orang Farisi pergi menghadap Pilatus serta berkata bahwa ketika Yesus masih hidup, Yesus berkata bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Karena itu diperintahkanlah supaya kubur itu dijaga. Karena jika kubur itu dijaga, mungkin murid-murid Yesus akan pergi mencurinya dan kemudian menyesatkan orang. Karena hal itulah, maka Pilatus memerintahkan orang untuk menjaga kubur Yesus dengan sebaik-baiknya. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan pada hari ini juga kita memperingati kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut. Untuk itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita percaya kepadanya. Karena jika Tuhan tidak bangkit dari antara orang mati, maka kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu sekalian, kita harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan pada saat ini kita akan belajar bukti bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kita akan belajar bukti bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yang pertama yaitu kubur Yesus kosong. Kubur Yesus kosong. Pada hari pertama minggu itu, atau pada hari ketiga setelah Yesus mati, datanglah malaikat Tuhan dan menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus, sehingga penjaga-penjaga kubur itu menjadi sangat takut. Mereka takut karena melihat kubur itu sudah terbuka dengan tersendirinya. Mereka melihat bahwa kubur itu sudah kosong. Kemudian penjaga-penjaga kubur itu pergi kepada imam-imam kepala dan memberitahukannya kepadanya bahwa batu yang ada di menjadi penutup itu sudah terbuka, kubur itu sudah kosong. Kemudian imam-imam kepala bersekongkol dengan para penjaga kubur itu. Imam-imam kepala membayar mereka supaya mereka
mereka berbohong bahwa ketika mereka sedang tertidur, murid-muridnya pergi mencurinya. Dan murid-muridnya pergi mencurinya ketika mereka sedang tertidur. Pada hari itu juga, pagi-pagi benar dan hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ketika mereka sampai di kubur Yesus, mereka mendapat kubur itu sudah terbuka. Kemudian Maria berlari-lari dan mendapati Simon Petrus bersama dengan murid yang lain yang dikasihi oleh Yesus, dan berkata kepada mereka, katanya, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kemudian pergilah Petrus berlari-lari bersama dengan murid yang lainnya itu. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih kencang daripada Simon Petrus. Ketika murid yang lain itu sudah tiba di kubur, dia melihat ke dalam kubur itu, dan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu, dan kain kafan itu sudah terletak di tanah. Tetapi murid yang lain itu tidak langsung masuk ke dalam kubur Yesus. Kemudian sampailah Simon Petrus di kubur itu. Dia langsung masuk ke dalam kubur itu dan melihat kain kafan terletak di tanah. Sedangkan kain pelu yang dahulu ada di kepala Yesus ini terletak di dekat kain kafan itu dan sudah tergulung. Kemudian masuklah murid yang lain itu ke dalam kubur itu, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan mereka melihatnya kemudian percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berdusta seperti yang dilakukan oleh imam-imam kepala bersama dengan penjaga-penjaga kubur itu. Walaupun kita sudah mendapatkan bayaran, tetapi kita tidak boleh berdusta, kita tidak boleh berbohong. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan, kita seharusnya percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati, karena kubur Yesus itu sudah kosong, seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus dan murid yang lainnya. Kita telah belajar satu bukti bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan sekarang kita akan belajar bukti yang kedua, yaitu dua orang malaikat yang menampakkan diri kepada Maria, dan bahwa Yesus sendiri telah menampakkan diri dan telah mengatakannya. Ketika Simon Petrus dan murid yang lainnya dikasihi Yesus itu pulang ke rumah, Maria tetap berdiri di dekat kubur itu dan menangis sambil melihat ke dalam kubur itu. Kemudian tampaklah dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala Yesus dan yang satu duduk di sebelah kaki tempat mayat Yesus dibaringkan. Kemudian malaikat itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria kemudian berkata, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah Maria berkata demikian, berpalinglah Maria ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahwa yang berdiri di situ adalah Yesus. Lalu
Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Karena Maria mengira bahwa itu adalah penunggu taman, sehingga Maria berkata, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kemudian Yesus berkata, "Maria." Maria berpaling dan berkata, "Guru." Yesus berkata kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku." Yesus melarang Maria memegangnya karena Yesus belum pergi kepada Bapaknya. Yesus belum pergi kepada Bapa kita. Yesus belum pergi kepada Allahnya dan kepada Allah kita, anak-anak yang percaya kepadanya. Kemudian pergilah Maria dan berkata kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Maria telah melihatnya dan Yesus sendiri yang telah mengatakannya kepada Maria. Kita sebagai anak-anak yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus hidup seperti Maria. Kita menyampaikan kepada teman-teman kita, kepada sesama kita, teman bermain kita, bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah memperlihatkan dirinya kepada Maria dan kepada murid-muridnya. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan maut, dan Yesus hidup untuk selama-lamanya dan akan menyelamatkan semua orang, bahkan kita anak-anak sekolah minggu yang percaya kepadanya. Dan ketika Yesus datang ke dunia ini yang kedua kali, maka kita adalah orang yang paling berbahagia karena kita telah diselamatkan. Saya mau bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, siapa yang tahu kapan atau hari apa Tuhan Yesus bangkit? Iya, pintar sekali. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari Minggu. Dan mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya kita beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu? Iya, betul sekali. Kita beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati pada hari Minggu untuk mengalahkan maut, yaitu kebinasaan. Dan jika kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan hidup bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Kita telah belajar bukti bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati, yaitu bahwa kubur Yesus bangkit dan malaikat Tuhan telah menampakkan diri kepada Maria, dan bahwa Yesus sendiri telah mengatakannya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati dan telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Amin atas firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami telah belajar firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti serta melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan.
menyembah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itulah cerita firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kita diberkati melalui firman Tuhan yang kita telah dengarkan. Kubur sudah kosong membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dia telah hidup untuk selama-lamanya. Kita memuji Tuhan, Yesus hidup selamanya. Semuanya kita berdiri, kita gerakkan pujian kita. Kita terus memuji Tuhan sambil persembahan dijalankan. Kita menyanyi bahwa persembahanmu dan doa persembahan sebentar dipimpin oleh Ibu Pendeta Yohana Buya Salong. Adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga telah membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang bersyukur kepadamu, di mana Tuhan Yesus telah menyertai kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang telah kami terima. Tuhan Yesus memberikan di dalam hati kami kepada
ibu guru kami yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati juga. Kami juga telah membawa mohon syukur kami kepada Tuhan sebelum dipakai dalam pelayanan-Mu. Tuhan memberkati yang sisa pada kami dan memberkati teman-teman kami yang telah mengumpulkan persembahan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melalui kebangkitan Yesus, kita memiliki hidup baru dan tentunya sukacita kita semakin penuh. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi senang-senang hatiku senang, dan doa berkat sebentar dipimpin oleh Bapak Pendeta Benyamin Buntu. Kita berdiri, kita gerakkan pujian kita. Anak-anakku serta jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai disinilah ibadah online perayaan Paskah Sekolah Minggu Gereja Kibai. Tuhan Yesus memberkati. Itulah ibadah Paskah online pada kesempatan ini. Dan akhirnya kami dari Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibai Klasis Mengkendek Timur mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat memperingati hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.